Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatul kiram, para aba dan para ummahat, para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali, ya, untuk berjumpa kembali melanjutkan kajian kita yang berjudul Anak-anak pun harus tahu atau Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Itu perkara-perkara yang sepatutnya anak-anak orang beriman ya mengetahuinya. Nah, di sore hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang bab adab, adab yaitu bagian yang ke-9 atau pertanyaan yang ke-9, etika atau adab menuntut ilmu, ya. Jadi ini perkara yang harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang etika atau adab menuntut ilmu, ya. Jadi suatu hal yang baik kiranya apabila kita berusaha untuk memahami dulu nih, apa yang dimaksud dengan ilmu. Ya. Kita tahu ya manusia ketika Allah ciptakan itu dalam keadaan tidak berilmu sebagaimana surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Ya, Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu, tidak mengetahui. Juga Allah Subhanahu wa taala itu menyifatkan manusia ya itu memiliki tabiat secara mendasar innahu kana zaluman jahula. Ya, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim lagi bodoh, ya. Itu adalah asal. Ya. Karena itu ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan heran ya apabila Nabi SAW di dalam sebuah hadis ya yang hasankan ya oleh sebagian ulama ya. Rasulullah SAW bersabda ya, Inna dunya mal'unah, ya. Sesungguhnya dunia itu secara asal adalah terlaknat. Ya, wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi dunia itu secara asal adalah mal'unah. Adalah terlaknat, ya. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa mal'unun ma fiha. Dan juga terlaknat apa yang ada di dalamnya. Tapi Rasulullah SAW itu memberikan pengecualian. Ya. Ya. Ada yang dikecualikan dari kondisi ini, kondisi terlaknat, ya. Yaitu apa? Illa dzikrullah wa mawalahu. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mencintai atau berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tahu ya banyak dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah itu yang menunjukkan bahwa alam semesta ini berzikir kepada Allah. Langit, bumi, bahkan pohon, gunung, bebatuan yang kita anggap mereka adalah makhluk mati, benda mati, tapi sejatinya mereka semua berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Ya. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi.
bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga siapa saja yang bertasbih dan berzikir, apa saja yang bertasbih dan berzikir kepada Allah, maka sejatinya terlepas dan terbebas dari laknat Allah. Ini yang pertama, ya. Dan yang kedua, wa alimun au muta'allimun, ya, yaitu seorang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmunya. Jadi di antara ya pengecualian dari mereka yang terlepas dari laknat Allah adalah mereka-mereka yang mau mencari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat alim. Karena sejatinya Allah adalah Maha mengetahui dan pengetahuan Allah sempurna. Ya. Pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sempurna. Ya. Karena itu, ya, sebelum kita beranjak ke bahasan kita tentang etika atau adab, maka kita harus paham dulu nih tentang ya betapa pentingnya ilmu itu sendiri. Nah, ilmu itu sendiri ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maknanya adalah ya idrakus syai' ya ala haqiqatihi, atau ya idrakus syai' atau ma'rifatus syai', mengetahui atau memahami sesuatu ala makana alaihi atau ala haqiqatihi, yaitu sesuai dengan kondisi realnya, sesuai dengan realitanya, sesuai dengan hakikatnya. Apabila seseorang mengetahui sesuatu yang sesuai dengan realitanya, sesuai dengan hakikatnya, maka itulah dikatakan ilmu. Dia berilmu mengetahui sesuatu. Dan apabila dia tidak mengetahui, dia dikatakan jahila. Jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu tentang sesuatu tersebut. Alhamdulillah, kita manusia Allah berikan instrumen, alat untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepada kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Dengan pendengaran kita bisa mendengar. Dengan mendengar kita bisa memahami suara-suara yang ada. Dan kita bisa membedakan dan mengidentifikasi suara-suara yang kita dengarkan. Dan kita pun akhirnya bisa memahami suara-suara yang kita dengarkan. Dan tidak semua suara itu sesuatu yang bisa dipahami. Jadi ada suara yang bisa dipahami apabila suara itu dalam bentuk huruf yang berkumpul dan berhimpun membentuk kata, ya, atau kalam, dan kalam itu yufidu makna, membuahkan makna. Akhirnya kita bisa memahami. Seperti Anda saat ini, Anda mendengarkan saya bicara, ya, ketika saya mengeluarkan suara-suara yang saya keluarkan ini bukan sekedar suara, tapi suara yang memang dikeluarkan, ya, yang sengaja mengkombinasikan antara huruf-huruf membentuk kata-kata dikombinasikan membentuk kalimat. Nah, dari kalimat itu akhirnya kita bisa memahami. Dengan kita bisa memahami, kita akhirnya bisa mengerti. Ini adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya. Karena Allah karuniakan kepada kita indera pendengaran dan juga pemahaman. Wal absar, dan penglihatan. Dengan penglihatan kita akhirnya bisa melihat sesuatu. Ya, secara real, secara nyata. Sehingga kita bisa tahu gambarannya secara visual. Ya, secara realnya gambarannya kita akhirnya bisa memahami sesuatu karena kita melihatnya langsung. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan contohkan. Ya, contoh misalnya. Misalnya ketika apa namanya ya? Ini dia. Misalnya saya contohkan nih. Ini adalah ponsel genggam atau handphone atau smartphone deh sekarang ini ya, smartphone, ponsel pintar, ya. Di zaman ini kata smartphone ya adalah suatu hal yang umum. Smartphone adalah suatu hal yang banyak manusia tahu. Kenapa? Karena mereka bukan hanya sekedar mendengar dan melihat, mereka memilikinya. Ya. Artinya ketika dikatakan smartphone, ya, kita ini tahu apa itu smartphone, bagaimana bentuknya, ya, bagaimana teksturnya, lalu apa fungsinya, apa kegunaannya. Maka itulah yang disebut dengan pengetahuan atau ilmu. Ya, artinya kita mengetahui
sesuai dengan realita atau hakikatnya. Nah, lalu kemudian apabila misalnya ada orang yang berasal dari suatu daerah pelosok wilayah yang belum pernah tahu tentang namanya teknologi, ya, termasuk smartphone, ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan handphone atau smartphone, dia nggak ngerti apa itu smartphone, apa itu handphone, ya. Karena ini sesuatu yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia lihat, belum pernah dia ketahui. Jadi dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Dia nggak ngerti tentang handphone ataupun smartphone. Berarti dia jahil tentang smartphone atau handphone. Berarti dia tidak tahu. Ya. Nah, oleh karena itu, para ulama menerangkan ya bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya, ilmu itu bertingkat-tingkat. Manusia secara asal adalah jahil. Allah berikan kemampuan, potensi, instrumen untuk bisa menghilangkan kejahilannya dengan cara belajar. Allah berikan kepada kita instrumen indra adawatul lita'allum. Alat-alat untuk bisa belajar, ya. Oleh karena itu makanya di dalam sebuah syair ya, di dalam bahasa Arab itu dinasihatkan ta'allam, belajar ya, belajarlah, ya. Ya. Kemudian dikatakan laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang itu yang dilahirkan sudah dalam keadaan berilmu. Enggak ada. Karena seseorang ketika dilahirkan dalam keadaan tidak punya ilmu. Baru kemudian dari instrumen yang Allah berikan, dia menyerap berbagai macam maklumat, akhirnya dia mendapatkan ilmu. Ya. Nah. Dan juga dikatakan di dalam lanjutan syairnya adalah walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan bukanlah orang yang dikatakan sebagai pemilik ilmu apabila dia orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi manusia secara asal bodoh, jahil. Ya. Nah, lalu kemudian di sini perlu kita ketahui ya, ada tingkatan idrok, tingkatan pemahaman manusia yang perlu kita pahami. Yang pertama, tingkatan jahil. Ada tingkatan jahil yang paling parah. Apa itu? Jahil murakkab. Jahilun atau jahlun murakkabun. Jahlun murakkab. Artinya adalah kebodohan beruntun, kebodohan bertingkat, kebodohan kuadrat. Dikatakan jahlun murakkabun karena seseorang dia adalah orang yang jahil tapi dia nggak sadar dirinya jahil. Orang yang bodoh tapi dia nggak sadar dirinya bodoh. Dan orang seperti ini biasanya memahami sesuatu berkebalikan dengan realita atau berkebalikan dengan kenyataannya. Dan orang jahil murakkab ini biasanya adalah orang-orang yang keras kepala. Mu'anid. Orang yang suka ngeyelan. Suka ngebantah. Dan seringkali menyombongkan dirinya. Ya, nggak tahu, nggak ngerti. Ya, tapi dia sok tahu, sok ngerti. Dan kemudian ketika dikasih tahu, dia cenderung menolak. Kenapa? Karena dia sudah membentuk pengetahuan yang tidak sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Contoh misalnya ada seorang si A misalnya. Ya, kita ambil contoh lagi yang gampang deh tentang handphone tadi, ya. Nah, ketika dia bertemu dengan temannya, dia mengatakan, ya, aku tadi barusan aku tadi barusan ngelihat handphone. Oh iya, iya. Lalu ketika ditanya, apa handphone itu dan bagaimana? Dia menjelaskan, oh handphone itu adalah ini seperti tempat yang diisi air, kemudian dipakai untuk minum. Ya, jadi dia menganggap handphone itu gelas. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, kemudian ketika dikasih tahu, itu bukan handphone itu. Handphone nggak seperti itu. Dia ngeyel. Bukan, ini handphone. Ya. Nah, ini adalah orang jahil murakkab. Lalu kemudian di bawah itu ada namanya jahlun basitun. Ya, jahlun basit. Ya. Kebodohan tapi kebodohan yang ringan, yang enteng. Jadi dia adalah orang yang tidak tahu aja gitu loh. Dia orang yang tidak ngerti. Orang yang nggak paham. Ya. Karena dia memang belum tahu. Tapi ketika dikasih tahu, ketika diberitahu, akhirnya dia mengerti dan dia paham. Nah, orang seperti ini adalah orang yang lebih mudah untuk diberitahu dan dinasehati. Orang yang jahil basit, ya. Dia nggak tahu karena memang dia belum tahu.
Ketika dikasih tahu, akhirnya dia tahu dan dia menerima. Ya, baik. Lalu kemudian juga ada tingkatan orang-orang yang memiliki ilmu atau pengetahuan, tapi juga bertingkat. Ya, yang pertama, ya tingkatan waham. Waham, namanya waham. Tingkatan waham itu adalah seseorang yang dia tidak tahunya lebih banyak daripada tahunya. Jadi dia lebih banyak tidak tahunya ketimbang tahunya. Contoh lagi misalnya, kita bicara lagi handphone. Ya. Orang ini cuma tahu ya handphone, pernah dengar namanya dan tahu ini digunakan sebagai sarana komunikasi. Tapi dia nggak tahu bagaimana bentuknya, ya. Kemudian bagaimana cara penggunaannya dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah orang yang disebut dengan waham. Artinya pengetahuan dia, ketidaktahuan dia lebih banyak daripada yang dia tahu. Lalu yang kedua, tingkatan berikutnya yang lebih tinggi lagi ada tingkatan syak. Kalau kita dengar kita seringkali dengar kata syak itu ragu-ragu, ya, kata syak. Syak ini ya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang tidak tahunya kurang lebih sama dengan apa yang dia tahu, 50-50. Ya. Sebagian dia tidak tahu, sebagian dia tahu. Itu namanya syak. Lalu tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah zon. Ya. Nah, zon ini udah kembali ke asumsi ataupun dugaan. Nah, biasanya orang itu melakukan asumsi atau dugaan, itu apa yang dia tahu lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui. Jadi ketidaktahuannya dia lebih sedikit. Tapi dia tidak tahu secara utuh. Makanya dia dikatakan zon. Nah, kemudian baru tingkatan orang yang alim, yang tahu sesuai dengan hakikatnya. Dan kemudian tingkatan orang yang berilmu, orang yang alim itu pun juga bertingkat-tingkat lagi. Sebagaimana ini disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama, tingkatan pertama adalah ilmu yakin. Ya, ilmu yakin. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang perkara gaib ini, ya. Nah, itu saat ini masih ilmu yakin saat ini, ya. Jadi kalau kita ibaratkan itu seperti ini, ya. Kita ambil contoh misalnya saat ini deh, ya. Kita masih dalam kondisi wabah, ya. Kondisi COVID-19, ya. Nah, kondisi COVID-19 wabah ini suatu hal yang fakta. Bisa kita saksikan secara kasat mata. Nah, orang yang dikatakan orang yang ilmu yakin, ya, adalah orang yang dia tahu COVID itu ada. Tapi dia berada di suatu tempat yang aman. Dia belum pernah melihat pasiennya dan dia belum pernah melihat kondisinya. Tapi dia dengar, dia tahu COVID itu ada. Ini namanya ilmu yakin. Ya, dia tahu meskipun dia belum pernah melihatnya, dia belum pernah menyaksikannya dan dia belum pernah merasakannya. Maka ini disebut dengan ilmu al-yakin. Ya. Lalu kemudian yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ainul yakin. Ya, tingkatan ainul yakin. Ainul yakin adalah ketika dia sudah menyaksikan sendiri. Misalnya kita punya teman, punya keluarga yang kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita sendiri, dia sakit. Kena COVID misalnya. Maka itu disebut dengan ainul yakin. Kita saksikan sendiri. Ainul yakin ini akan dialami oleh manusia ketika mereka sudah meninggal dunia. Di alam barzakh, Allah akan tampakkan setelah diuji, difitnah, ya, difitnah artinya diuji, ya, oleh malaikat yang datang lalu bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Lalu kemudian apabila dia lulus dari ujian ini, maka akan dilapangkan surganya dan akan ditampakkan tempatnya nanti di surga, sehingga dia berharap agar kiamat itu segera datang karena dia sudah menginginkan untuk menempati tempatnya di surga. Dia sudah ainul yakin, melihat dengan mata kepalanya, ini surga, meskipun dia belum masuk ke dalamnya. Demikian pula orang-orang yang tidak lulus dari ujian tersebut, orang-orang fasik, apalagi orang kafir, maka disempitkan alam kuburnya dan ditunjukkan tentang tempatnya nanti di neraka. Dia ketakutan luar biasa. Dan dia berangan-angan agar dikembalikan lagi di dunia. Tapi sudah nggak bisa. Nasi sudah menjadi bubur. Ya. Jadi dia cuma bisa berangan-angan saja. Dan dia mengharap supaya dirinya itu dijadikan debu atau dia tidak dihidupkan. Dia cuma bisa berangan-angan saja.
Karena dia sudah melihat tempatnya nanti. Dia udah ainul yakin, melihat ya dengan mata kepalanya sendiri. Nah, lalu kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Kalau kita kaitkan tadi dengan COVID, kita sendiri yang kena. Kita kena, kita sakit, kita merasakan gejalanya, atau bahkan sampai kita di rawat misalnya. Berarti kita sudah yakin, haqqul yakin, karena kita sudah merasakan. Sama, haqqul yakin akan dialami oleh orang-orang ketika mereka sudah berada di akhirat nanti. Ketika orang-orang beriman, Allah masukkan ke dalam surga. Itu haqqul yakin. Orang-orang kafir, Allah masukkan ke dalam jahannam. Waliyadzubillah. Maka itu sudah menjadi haqqul yakin. Ya, ini adalah tingkatan-tingkatan ilmu yang perlu kita pahami. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu yang perlu kita pahami bersama pula adalah ilmu itu sendiri ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ada ilmu yanfa dan ilmu la yanfa. Makanya kita diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam untuk berdoa meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi berlindung, mengajarkan kita untuk berlindung diri, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, ya, dan seterusnya, ya. Nah, juga kita diajarkan untuk berdoa, ya. Di antaranya adalah Allahumma allimni ma yanfa'uni. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kami ilmu apa yang bermanfaat buat kami, ya. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi ilmu ada yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat ya menjadikan hamba atau makhluk manusia dalam hal ini semakin dekat kepada Allah. Ya, artinya ilmu yang paling bermanfaat ya kalau kita mengambil dari penjelasan ya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu yang bermanfaat ya itu adalah ilmu yang muaranya kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah ilmu yang akan menghantarkan kita mengenal pencipta kita Allah, mengenal Rabb kita, ma'rifatul Rabb. Karena dengan semakin seorang hamba mengenal dan mengetahui penciptanya, Rabbnya, akan semakin cinta. Karena Rabbnya sempurna. Rabbnya itu benar-benar memiliki sifat-sifat perbuatan dan nama-nama yang sempurna. Dan manusia apabila mendapatkan sesuatu yang seperti ini, dia akan takjub. Dan dia akan senang dan dia akan cinta. Jadi itu ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi yang pertama yang bermuara kepada pengetahuan kita tentang pencipta kita. Yang kedua, yang bermuara atau menghantarkan kita mengetahui atau ma'rifatu ma yuhibbu wa yardha rabbuna. Apa yang dicintai dan diridhoi oleh Rabb kita, Allah. Kalau yang pertama tadi, mengetahui, mengenal pencipta kita. Kita tahu mengenal pencipta kita. Kita mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb. Yang kedua, ma'rifatu ma yuhibbu wa yardha rabbuna. Kita mengenal atau mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah sukai. Ridhoi. Dan kita berusaha untuk mengetahui apa yang Allah tidak suka atau yang Allah benci. Dan ini penting sekali. Ya, karena hakikat daripada ibadah kembalinya kepada ini. Ya. Karena ketika Anda mengenal Allah, kemudian Anda mencintai Allah, tapi Anda tidak tahu dan tidak mau berusaha mencari tahu apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka kecintaan kita itu adalah kecintaan semu. Itu kecintaan kita itu adalah kecintaan pengaku-ngakuan doang. Kenapa? Karena kecintaan kita itu hanya sekedar kita mengklaim cinta, tapi kita tidak ingin ya memberikan bukti sehingga kita mendapatkan balasan cinta dari Allah. Makanya di dalam sebuah syair Arab dikatakan ya dikatakan ya
laisal muhim an tuhibbah, walakinnal muhim an tuhabbah. Tidaklah penting engkau mencinta, karena yang paling penting adalah engkau dicinta. Kenapa demikian? Karena kalau engkau hanya berusaha untuk mencintai saja, ya, maka bisa jadi engkau mengklaim dirimu mencintai, tapi ternyata perbuatanmu itu tidak dicinta oleh yang engkau cintai. Karena engkau tidak tahu apa yang dicinta dan yang dibenci oleh yang engkau cinta. Akhirnya yang engkau cintai itu membenci dirimu. Ya. Nah, oleh karena itu makanya hendaknya kita harus mengetahui apa yang dicinta oleh yang kita cinta. Dalam hal ini Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika mendefinisikan ibadah, ibadah itu artinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Adalah sebuah sebutan yang mencakup ya apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Itu kuncinya. Allah ridho dan Allah cinta. Karena ya kedua hal ini penting ya jamaah sekalian. Yang pertama, ya, ketika Anda mengenal Allah, mengenal Rabb, ya, lalu kemudian Anda mencintai Allah, maka ini akan menjadikan Anda mengikhlaskan diri Anda hanya untuk Allah. Memurnikan semua apa yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Ikhlas ujungnya. Tapi ketika Anda mengenal, berusaha mencari tahu dan mengenali apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, ini mengharuskan Anda berupaya untuk mencari tahu, mencari ilmunya. Dan kita ya jamaah, nggak bisa tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, kecuali apabila Allah menjelaskan kepada kita apa yang Dia ridhoi dan Dia cintai, atau yang dijelaskan oleh manusia pilihannya, utusannya, Rasulullah, apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Karena itu kita nggak bisa tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah. Artinya kita harus mutaba'ah, ittiba, mencontoh Rasulullah. Dari sini kita ternyata bisa mengambil, wah ternyata ujung-ujungnya memang ibadah itu harus dua hal ini. Ya, ikhlas karena Allah dan harus ittiba, mutaba'ah. Ya, ikhlas karena Allah adalah tunggal ahad. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita ya melakukan semua amalan-amalan kita. Tapi amalan-amalan yang kita tujukan kepada Allah tidak akan diterima apabila yang kita lakukan tidak diridhoi dan dicintai Allah. Agar diridhoi dan dicintai Allah, maka kita harus melakukan amalan kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana yang diterangkan oleh manusia pilihannya, utusannya, Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu dipilih oleh Allah sebagai wujud konkret, ya, wujud yang konkret ya, untuk bisa kita tiru dan kita contoh, karena Rasulullah adalah guide kita, ya, yang akan memberikan arahan, bimbingan dan memberikan petunjuk kepada kita menuju kepada Allah, menuju kepada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Karena siapa yang Allah ridhoi dan siapa yang Allah cintai, pasti akan Allah tempatkan dekat dengannya, dan dia akan menjadi makhluk yang paling berbahagia. Nah, ini adalah konsepsi mendasar. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah ilmu ini. Nah, oleh karena itu makanya ya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ketika menerangkan tentang ya al-masail al-arba'ah, tentang 4 perkara penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim, yang mana ini 4 kunci keselamatan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, yang ketiga adalah ad-da'watu ilahi, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Berilmu, beramal, mengajarkan atau dakwah, dan sabar. Ya, dan sabar. Nah, baik jamaah sekalian muliakan Allah. Kemudian beliau mengatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa ma'rifatu ya an-nabi atau ma'rifatur rasul. Mengenal Allah, mengenal Islam dan dalil-dalilnya, dan mengenal Rasulullah. Ini al-usulul thalatha, 3 landasan utama yang harus kita ketahui. Ini ilmu yang paling bermanfaat. Karena 3 hal inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika kita nanti wafat atau meninggal dunia. Siapa yang mampu menjawabnya akan Allah mudahkan untuk next step, ya, di step-step berikutnya. Tapi siapa yang dia gagal, maka alamat, ya, akan ada kesulitan-kesulitan. Tapi tetap dia akan bisa mendapatkan manfaat dari
amal jariah dia. Di antaranya anak yang senantiasa mendoakan dia, kemudian dari harta yang dia wakafkan, atau dari ilmu yang dia ajarkan ya. Nah, itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Nah, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Lalu kemudian ada pula ilmu yang bermanfaat dalam hal maslahat duniawi. Ya, yang dapat menyokong kita untuk kemaslahatan duniawi, dan kemaslahatan duniawi ini adalah hal-hal yang dapat menyokong peran kita sebagai khalifatu fil ard, sebagai pemakmur di muka bumi. Karena itu ilmu-ilmu yang mengandung kemaslahatan, seperti contohnya ilmu tibbiyah, ilmu kedokteran, itu diantara ilmu yang dikatakan Imam Syafi'i paling utama dipelajari setelah ilmu ilmu din, setelah ilmu Islam, setelah ilmu syariat, ilmu syar'i, adalah ilmu at-tibbiyah, ilmu kedokteran. Kemudian juga diantara ilmu yang bermanfaat adalah adalah ilmu semacam ilmu bangunan, ilmu arsitektur ya. Ini juga diantara ilmu yang dipuji sebagai bagian dari maslahat dunia. Dan secara asal ini hukumnya mubah. Hukumnya adalah mubah ya. Nah, tapi bisa memiliki keutamaan apabila pertama kita ikhlas karena Allah, dan yang kedua ilmu ini secara prakteknya memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, termasuk teknologi. Lalu kemudian ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang malah mendatangkan madarat. Ilmu apa itu? Di antaranya adalah ilmu sihir, atau ilmu perdukunan, atau ilmu yang berasal dari syaitan. Ya, ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu-ilmu yang tidak memberikan manfaat, malah mendatangkan madarat. Malah membuat manusia menjadi sesat, menyimpang, bahkan kufur, kafir, murtad, dan jatuh kepada kesesatan. Ya, ilmu-ilmu seperti ini. Ya. Lalu kemudian juga di antara ilmu yang dibenci adalah ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat sejatinya adalah ilmu yang buang-buang waktu dan tidak berguna. Karena filsafat itu adalah berusaha memahami hakikat dari sesuatu hal dengan akal kita yang terjangkau. Dan biasanya pendekatannya dengan meragukan sesuatu, baru kemudian dia setelah meragukan baru kemudian menganalisa. Ya, makanya para filsuf itu sebenarnya banyak yang dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi yang bingung, karena mereka berusaha untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat dan di luar dari jangkauan nalar mereka. Lalu kemudian ada pula ilmu-ilmu yang sifatnya apabila diketahui tidak memberikan manfaat, dan apabila tidak diketahui juga tidak memberikan madarat. Artinya ilmu yang kita tahu dan kita nggak tahu, tidak memberikan efek apa-apa gitu loh, ya. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang seperti ini, ya. Jadi dipelajari juga tidak begitu memberikan manfaat, tidak dipelajari juga tidak memberikan madarat sebenarnya. Dan ini banyak ilmu-ilmu dalam hal duniawi yang seperti ini, ya. Contoh misalnya, contoh ketika kita belajar tentang misalnya ini biasanya bukan yang bersifat sains ya, tapi lebih ke arah sosial, cuman bukan dengan pendekatan ini bukan dengan pendekatan kualitatif ya. Contoh misalnya ketika kita mempelajari ilmu kayak antropologi, memang ada manfaatnya, sebagian ada manfaatnya. Tapi ketika kita tahu banyaknya teori di dalam ilmu antropologi, mengetahui teori-teori tersebut, dengan banyaknya teori itu, termasuk ilmu psikologi misalnya, atau bahkan ilmu biologi misalnya, yang kita tahu biologi sains, tapi ternyata di situ ada teori-teori, banyak teori-teori di dalamnya, kayak misalnya teori Darwin, kita tahu Muslim tidak menerima teori Darwin, dan kita tahu ini bukanlah teori sebenarnya, dan tidak memenuhi standar teori, meskipun diterima oleh sebagian orang yang mengklaim sebagai perwakilan dari komunitas sains misalnya. Karena apa? Karena kita mengetahui tentang teori Darwin juga tidak mendatangkan madarat. Kita mempelajari juga tidak memberikan manfaat, bahkan bisa mendatangkan syubhat, Nah, jadi ini ada ilmu-ilmu yang seperti ini. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena itu, apabila kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu, termasuk adab berilmu, ya karena kaidahnya sebagaimana diajarkan oleh para salaf kita, yang mana ironinya ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin saat ini, tapi malah dipraktekkan oleh sebagian negara-negara kafir, yaitu manners before knowledge, adab sebelum ilmu, ya, adab sebelum ilmu. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah berkata kepada anak dari saudaranya dari suku Quraisy, ya. Beliau mengatakan kepada kepada anak itu, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ya. Ta'allamil adab, ya. Pelajarilah adab qabla an tata'allamal ilmah, sebelum engkau mempelajari ilmu. Ini nasihat yang juga disampaikan oleh ibunya Imam Malik ketika Imam Malik masih kecil. Ketika ibunya memakaikan jubah dan imamah, lalu diutus ke majelisnya Imam Rabi'ah bin Abdul Aziz. Kemudian ibunya Imam Malik berpesan kepada Malik kecil, ya Malik, ya, khud adab Rabi'ah qabla an ta'khudha ilmahu. Wahai Malik, ambillah adabnya Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Ya. Kenapa? Karena kata Al-Imam Yusuf Ibnul Husain rahimahullahu taala, bil adabi tafhamul ilmah, ya. Dengan adab maka engkau akan mengetahui ilmu, ya. Engkau akan lebih memahami ilmu, ya. Yaitu dengan apa? Dengan adab. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita belajar adab, ya. Karena di antara makna adab sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah istimalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Ya. Ya, adab itu artinya adalah istimal, yaitu menggunakan atau mengimplementasikan ya ma yuhmad, segala yang terpuji, segala yang baik, qaulan wa fi'lan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ya. Nah, oleh karena itu makanya adab itu dikatakan oleh para ulama adalah bagian dari ya al-akhlaq al-karimah. Karena akhlak ada yang mahmudah terpuji, ada yang mazmumah. Adab ini adalah bagian dari akhlak yang terpuji, ya. Akhlak yang terpuji. Jadi bagian dari akhlak. Kalau kita udah bicara tentang akhlak, maka itu nggak lepas sama kaitannya dengan iman, ya. Bahkan Nabi SAW sendiri yang mengatakan, ya, ketika mensifati akmalul mu'minina, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya, ya, akmalul mu'minina imanan, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Bahkan Nabi sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah pentingnya kita harus mempelajari adab dan mengedepankan dulu adab, ya. Nah, itu disebutkan oleh oleh sebagian ulama salaf, ulama kita terdahulu, ya. Itu dikatakan ilmu bila adabin kanari bila hatabin. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Nggak bisa nyala, ya. Sementara juga adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Adapun adab tanpa ilmu seperti fisik raga tanpa ada rohnya. Mayit. Ya. Jadi seperti fisik tanpa ada rohnya. Ya. Juga dikatakan ya bahwasanya al-ilmu ilmu bila adabin, ilmu tanpa adab itu seperti pohon yang kering kerontang. Ya. Pohon yang kering, yang tidak bisa memberikan manfaat, ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, banyak sekali ya nukilan-nukilan dari para ulama-ulama kita terdahulu yang menunjukkan betapa pentingnya untuk mempelajari adab,
Nah, termasuk juga untuk kita ajarkan kepada anak kita. Nah, lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengajarkan adab kepada anak kita, tidak dengan cara paksaan, tidak dengan cara sekedar perintah suruh-suruh, tidak. Dan juga tidak dengan sekedar pembiasaan. Ya, meskipun memang adab harus dibiasakan, tapi tidak sekedar pembiasaan doang, tapi kosong dari ruh. Yang kita lakukan adalah pertama kali adalah harus tahbibuhum ila ya ila al-akhlaqi wal adab. Menjadikan mereka senang dulu, cinta dulu dengan akhlak dan adab. Ya, artinya berarti kita harus menjelaskan, menerangkan kepada mereka tentang akhlak mulia dan kemudian keutamaan adab. Lalu kemudian juga kita jadikan mereka tahbibuhum ilal ilmi asy-syar'i. Jadikan mereka senang dengan ilmu syar'i. Jadikan mereka senang dengan ilmu. Di antaranya dengan kita mengajarkan kepada mereka keutamaan-keutamaan ilmu. Tentang apa manfaat daripada ilmu. Ya. Jadi kita perlu ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya misalnya di antaranya adalah ya Allah Subhanahu wa taala ya, innallaha wa malaikatahu wa ahlus sama'i wal ardi, sesungguhnya Allah, malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi, yusalluna, mereka semua bersolawat kepada siapa? Kepada muallim, ya, para pengajar kebaikan, ya, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Salawatnya Allah artinya pujian di sisi malaikat. Ats-tsana' indal malaikah. Bukan doa. Tapi selain Allah, makna salawat adalah doa. Ini diterangkan oleh para ulama. Ya. Nah, jadi kita jelaskan ternyata Allah sendiri memuji para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu. Malaikat juga demikian. Juga kita sebutkan di antaranya hadis-hadis Nabi SAW ya. Seperti misalnya hadis tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Misalnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa nak yang melakukan perjalanan, dia keluar, kamu berangkat sekolah dalam rangka untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk agamamu dan untuk duniamu ya. Karena ilmu agama pasti bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kamu pengen ke surga, caranya dengan menuntut ilmu, belajar. Juga misalnya di antaranya hadis Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyat ar-rahmatu alaihim. Ya. Dan tidaklah suatu kaum mereka berkumpul, berhimpun di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Kamu pengen ketenangan? Datang ke masjid, ke rumah-rumah Allah. Baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran. Maka akan turun ketenangan dan rahmat. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW, wa hafat humur al-malaikah. Ya. Maka malaikat akan mengelilingi mereka, ya, dan malaikat akan memuji mereka, ya. Wadzakarahum ya fiman indahu, dan akan menyanjung mereka, ya. Nah ini diantara keutamaannya. Atau juga malaikat akan membuka sayapnya, ya, menaungi para penuntut ilmu, ya. Juga misalnya contoh ya, Nabi juga menyebutkan tempat belajar atau menuntut ilmu, majelis ilmu, itu adalah sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Karena di dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, idza marartum bi riyadil jannati fartau. Apabila kalian lewat taman-taman surga, singgahlah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hilaqul dzikr. Halaqah dzikir. Halaqah dzikir artinya sini adalah halaqah ilmu. Karena ilmu disebut juga dengan zikir. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, artinya ahlu ilmu, ya, apabila kalian tidak mengetahuinya. Ya. Nah, jadi ajarkan kepada mereka tentang keutamaan ilmu. Juga ajarkan bahwasanya ya semua penghuni langit dan bumi, bahkan ikan yang berada di dasar samudra, semut yang berada di dalam sarangnya, yastaghfiruna, memohonkan ampun, ya,
Bagi siapa? Bagi mereka ini. Bagi para penuntut ilmu, ya. Bagi para pelajar, penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Itu didoakan ampunan, maghfirah oleh apa? Oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan Allah di antara namanya dan sifatnya Al-Alim. Allah Dzul Ilmi, memiliki ilmu. Artinya Allah memiliki ilmu, ilmu Allah sempurna. Memang berbeda dengan makhluknya. Tapi Allah yuhibbul ilma. Ya, wa sahibal ilmi. Allah mencintai ilmu dan mencintai para pemilik ilmu. Karena itu makanya apabila kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka cintai ilmu. Ya. Nah, ini harus kita tumbuhkan di dalam diri mereka agar mereka mencintai ilmu. Ya, baru kemudian setelah itu kita contohkan. Kita contohkan. Karena adab itu tidak dengan diperintahkan doang, harus dicontohkan dulu. Diajarkan dengan cara mencontohkan. Bil qudwah. Kemudian diajarkan dengan cara yang rahmah, kasih sayang, lemah lembut, tidak dengan marah-marah, tidak dengan paksaan, ya. Itu masih belum waktunya, apalagi untuk anak-anak usia dini. Lalu kemudian ya ajarkan secara tadarruj, bertahap, qalilan, sedikit-sedikit. Jangan banyak-banyak. Ya, misalnya adab bangun tidur, sedikit-sedikit dulu sampai dia terbiasa. Dan kita jelaskan keutamaannya. Kemudian kita tambah lagi adab berikutnya. Kemudian istimror. Artinya berkesinambungan, continue. Tidak berhenti. Ketika misalnya sudah 1 bulan akhirnya berhenti. Tidak, harus continue. Ya, istimror. Inilah yang akan membangun ta'wid nanti. Yang akan membangun kebiasaan. Ya. Jadi dengan hal ini. Baru kemudian sabar. Nah, lalu kemudian di antara adab-adab menuntut ilmu sebagaimana diterangkan oleh Syekh tapi yazan di sini adalah pertama, kita ajarkan kepada anak kita ya mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan bahwasanya kita belajar niat kita adalah untuk Allah. Karena Allah, di jalan Allah. Ya. Jadi kita ikhlaskan niat kita adalah untuk Allah. Dan kita ajarkan mereka untuk mendidik hati mereka dan membersihkan hati mereka dari niatan-niatan yang lainnya. Seperti ingin tampil, ingin dipuji, ingin dianggap sebagai anak pintar atau yang semisalnya, ya. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan untuk berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari. Karena itu makanya ya ajarkan sedikit demi sedikit. Ya, satu persatu praktekkan, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ajarkan untuk menghormati gurunya, baik di depan atau di belakangnya. Ajarkan mereka untuk menghormati para guru, para ustadz, para ulama. Dari kecil ajak mereka ke majelis ilmu. Dari kecil ajak mereka mengunjungi orang-orang soleh, ya, mengunjungi para ustadz, para ulama, agar mereka bisa mengambil manfaat. Ketika kita mengunjungi para ustadz, mereka akan memperhatikan, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah duduk di depannya dengan adab, ya. Artinya kita ajarkan duduk di depan ulama, di depan ustadz dengan adab, ya. Tapi tentunya sesuai dengan usianya, ya. Jangan kita paksa. Artinya anak-anak memang adamul istiqrar wa kathratul haraka, sulit untuk diem, banyak bergerak. Ya, itu sesuai dengan usianya. Tapi kita ajarkan ya bahwasanya kalau di majelis ilmu apalagi jika di situ dijelaskan tentang Al-Qur'an, sunnah, kita diam ya, Nak. Ya, kita diam. Ya. Nah, tapi kalau mereka misalnya belum bisa diam, ya sudah, itu berarti memang kita sabar, kita ajarkan pelan-pelan, ya. Terus kemudian juga kita ajarkan untuk diam ya dengan cara yang baik. Jadi untuk mendapatkan ilmu ya harus diam. Jadi kita harus mendengarkan guru ketika bicara. Artinya istima' dan tidak memotong pembicaraan guru saat sedang mengajar. Ya. Jadi kita ajarkan adab apabila ingin bertanya ketika ya guru atau ustadznya itu sudah berhenti bicara atau misalnya ada jeda. Lalu kemudian dia izin dulu dengan mengangkat tangan dulu, tidak langsung memotong pembicaraan. Ya, kemudian juga ajarkan untuk berpegang dengan adab saat mengajukan pertanyaan. Karena ini juga penting bagian dari adab. Di antaranya adalah ketika mau bertanya, angkat tangan dulu misalnya atau minta izin dulu. Lalu kemudian juga di antara bentuk adab bertanya adalah ya dengan mendoakan guru dengan kebaikan, misalnya
barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, itu ahsanallahu ya ilaikum ya, atau yang semisalnya. Lalu kemudian ketika bertanya juga usahakan ajarkan untuk bertanya tidak panjang, tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Dan kemudian juga ajarkan untuk bertanya hal-hal yang memang penting, bukan hal-hal yang nggak penting, ya, atau hal-hal yang belum pernah terjadi, atau hal-hal yang sifatnya ya hayalan. Kayak misalnya, Ustadz, bagaimana cara kita sholat ketika kita berada di bulan, ya, misalnya. Nah, ini juga sama. Ini pernah ya, tapi saya lupa ya, ini kejadiannya apakah pada Syekh Albani atau Syekh Utsaimin ya. Jadi pernah ditanya tentang hal ini, ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana cara kita sholat ketika kita berada di bulan? Lalu kemudian dijawab oleh Syekh, antum ajukan pertanyaan ini nanti ketika antum ya pada saat akan melakukan perjalanan ke bulan, atau ketika antum sudah di bulan, baru nanti itu antum tanya, ya. Jadi artinya adalah jangan bertakalluf dengan kejadian-kejadian yang belum terjadi, ya. Lalu kemudian juga tidak memanggil nama guru langsung. Misalnya guru itu namanya Muhammad, enggak dipanggil ya Muhammad, ya. Ini seperti adabnya orang-orang barat atau orang kafir. Ya, tapi dipanggil dengan panggilan yang baik, ya Ustadz atau Bab atau Pak Muhammad misalnya, atau yang semisalnya. Nah, ini diantara adab-adab yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Nah, wallahu taala alam bisawab, ini yang disebutkan oleh Syekh Tabyazan ya, Ghanim di dalam bukunya ini di pertanyaan ke-9. Nah, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Ya. Silakan. Juga kalau bisa diposting di ini aja ya, di kolom chat ya, jangan di WA ya, karena handphonenya dipakai buat online di Instagram ya. Baik ya. Ya. Silakan yang ingin bertanya, atau yang ingin bertanya langsung juga silakan. Yang bisa dijawab akan saya jawab, tapi yang nggak bisa ya harap dimaklumi ya. Nah, oh ya, juga suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita berbicara tentang adab sebelum ilmu, maka adab yang paling utama dan pertama kali yang kita ajarkan sebagaimana yang sudah kita pelajari ya di bahasan kita ini, bab adab, adalah adab kepada Allah. Itu pertama kali. Baru kemudian adab kepada Rasulullah. Adab kepada Allah adalah tentunya dengan mengajarkan mereka hak-haknya Allah yang harus ditunaikan, yaitu tauhid ya. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk sepertinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sepertinya masih mengucapkan salam ya. Ini kayaknya masih ngetik ya. Baik, ini udah ada pertanyaan ya yang udah masuk dulu ya di Instagram ya. Sembari menunggu yang lainnya. Di usia berapa anak boleh diajak ke masjid? Ya, anak boleh diajak ke masjid di usia dia berapapun. Ya, meskipun dia masih bayi boleh diajak ke masjid asalkan dijaga ya, agar dia tidak misalnya tidak kencing atau tidak buang air ya jatuh ke masjid. Boleh diajak ke masjid ya. Tapi kalau ditanya kapan kita mengajarkan anak untuk datang ke masjid sholat berjamaah ya, maka sejatinya ya kita boleh mengajak mereka ketika mereka udah usia di atas 2 tahun ya, dalam hal ini mereka ketika usia 4 tahun 5 tahun, tapi dengan memberikan aturan dan persyaratan. Apa itu? Ajarkan adab ke masjid agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat berjamaah. Anda boleh mengajak anak ke masjid misalnya ya, khususnya ketika di luar waktu sholat, agar mereka mengenal tentang masjid. Ajarkan adab di dalam masjid ya. Dan kalau anak-anak misalnya ya mereka cenderung untuk berbuat keributan di masjid, mengganggu jamaah lain, maka
Jangan kita bawa dulu ke masjid. Kita bawa ke masjid nanti ketika anak-anak kita misalnya sudah usia tamyiz ya, usia 7 tahun khususnya, baru itu kita lebih intens lagi mengajak mereka ke masjid karena mereka sholatnya sudah lebih sempurna. Karena usia di bawah 7 tahun mereka belum sah sholatnya, ya sholatnya masih belum sah. Tapi ketika mereka sholat, insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan. Boleh kita bawa ke masjid asalkan didampingi oleh orang tuanya dan diajarkan tentang adab-adab di masjid dan ajarkan untuk tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Nah, Ustadz sekarang sedang adaptasi tidak pakai alat musik, tidak pakai tepuk-tepuk dan seterusnya. Ya, untuk lantunan masih boleh ya Ustadz, karena kalau nggak seru juga anak nggak mau belajar, cuma memang udah kebiasaan goyang, joget-joget. Bagaimana ya Ustadz? Menjawab pertanyaan kenapa sekarang tidak boleh joget-joget. Kalau cuma sekedar karena dilarang agama, anak sepertinya nggak paham. Atau memang sabar dulu ya Ustadz, lagi adaptasi. Terima kasih Ustadz. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah musik. Musik itu sudah jelas haram. Ya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang haramnya musik. Bahkan para ulama 4 imam mazhab bersepakat tentang haramnya musik. Yang mengatakan ini tidak ada ijma, maka itu pendapat yang syadz. Yang aneh lagi adalah ya orang-orang yang katanya bermadhab namun malah meninggalkan madhabnya. Ya, meninggalkan madhab ulama-ulama mereka mutaqaddimin dan lebih mendahulukan pendapat-pendapat yang tidak kuat, apalagi dijadikan sebagai sarana dakwah. Ya, jelas musik itu adalah suatu hal yang haram. Apabila haram pasti mengandung keburukan. Dan memang benar ya jamaah sekalian ya. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya diminta untuk mengisi ya di salah satu boarding school putri di Bogor, ya, yaitu diantaranya tentang tentang bahasan bahaya gadget dan konten-kontennya. Nah, diantaranya musik ya. Jadi saya saat itu sempat baca-baca ya, dan juga melakukan studi ya, baca-baca doang sih sebenarnya dari beberapa website ya, dan juga dari beberapa kanal berita yang insya Allah itu thiqah ya, artinya thiqah ini kredibel ya dari dalam hal misalnya memberikan informasi ya tentang fakta. Nah, itu ternyata profesi yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya itu adalah ya artis, diantaranya musisi. Mulai dari vokalisnya, mulai dari pemain alat musiknya, sampai backing vokal, produser dan seterusnya. Itu banyak. Ya, yang bunuh diri banyak banget. Ya. Karena jadi ya sesuatu yang memang Allah haramkan pasti akan mengandung keburukan. Ya, pasti itu. Ya, dan tidak sepatutnya dicampur adukkan ya antara yang hak dengan yang batil, antara musik dengan bacaan Quran atau nasihat atau yang semisalnya. Ya. Ini yang pertama, musik haram jelas. Lalu yang kedua, bernyanyi tanpa alat musik. Ya, bernyanyi itu hukum asalnya apabila tidak diiringi dengan alat musik itu boleh. Ya. Itu sama seperti orang yang sedang berbicara dengan irama, seperti bersyair atau bernasyid, itu boleh hukum asalnya. Asalkan syaratnya pertama tidak diiringi alat musik, yang kedua iramanya tidak mengikuti irama-irama ya orang-orang kafir. Ya. Jadi misalnya ada lantunan iramanya orang-orang kafir ya misalnya ya. Ya, maka hukumnya adalah tidak dibolehkan kita mengikutinya. Atau mengikuti lantunan irama seperti lagunya orang-orang fasik. Ya. Ini juga suatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Terus kemudian juga ini ya bernyanyi ini itu hanya diperbolehkan untuk anak-anak saja. Nah, adapun orang dewasa hendaknya mereka ya tidak perlu untuk turut bernyanyi. Ya. Nah, juga suatu hal yang diperbolehkan misalnya kita mengajarkan kepada anak ya sejumlah
hafalan-hafalan ringan seperti nama-nama hari. Itu boleh dengan irama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari misalnya seperti itu, atau nama-nama bulan atau huruf hijaiyah boleh kita pakai irama boleh, ya. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, harus menunjukkan dalilnya, ya, harus menunjukkan hujahnya, karena hukum asalnya boleh, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan bertepuk tangan? Bertepuk tangan ini pun juga ada perincian, ya. Kalau bertepuk tangan itu dalam rangka untuk mengekspresikan kebahagiaan atau ada acara-acara khusus, maka ini adalah termasuk tradisinya orang-orang kafir, ya. Itu mereka beribadah dengan cara tepuk tangan. Tapi kalau cuma sekedar bertepuk, ya bertepuk tangan, kemudian menepuk anggota tubuh yang lainnya misalnya, itu suatu hal yang sifat asalnya mubah. Jadi tidak mengapa, ya. Nah, jadi nggak mesti yang namanya kita bertepuk-tepuk itu suatu hal yang otomatis sudah dilarang. Tapi memang hendaknya dihindarkan ketika kita sedang misalnya bersyair, ya, sambil tepuk-tepuk, karena seakan-akan itu seperti menjadi salah satu yang mengiringi nyanyian ataupun syair, ya. Jadi seakan-akan seperti alat musik. Jadi hendaknya kita hindarkan, ya. Kemudian tentang goyang-goyang atau joget-joget, ya. Jadi yang namanya goyang atau joget itu diharamkan apabila memang diiringi alat musik. Tapi kalau misalnya seseorang itu dia menggerakkan anggota tubuhnya, seperti misalnya orang senam tanpa diiringi alat musik, orang yang bela diri tanpa diiringi alat musik, ya intinya dia menggerakkan anggota tubuhnya, ya. Ini adalah suatu hal yang sifat yang asalnya adalah boleh-boleh saja, ya. Asalkan gerakan-gerakannya itu bukanlah gerakan-gerakan seperti gerakan orang-orang fasik atau orang-orang kafir yang meliuk-liuk, yang nggak karu-karuan, ya. Jadi kalau itu cuman menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan, menggoyangkan kepala, menggoyangkan kaki atau menggerakkan, itu suatu hal yang tidak ada masalah gitu loh, ya. Jadi hendaknya kita harus memperhatikan hal ini, ya, karena ada rincian-rinciannya. Nah, Ustadz, adab didahulukan sebelum ilmu, sudah sering diajarkan, tapi belum juga diamalkan sama si anak. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya berarti, ya ada yang keliru caranya, ada yang kurang tepat, ya, cara kita melakukan pendekatan kepada anak kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus, ya, mengevaluasi cara kita, metode kita, ya. Dan juga ketika kita mengajarkan kepada anak kita, ya, itu memang butuh kesabaran gitu loh. Kalau dia belum mempraktekkan, kita ingatkan dengan cara baik, ya. Kita dampingi, kita contohkan, kita motivasi, kita dorong terus-terusan, ya. Dan itu membutuhkan kesabaran, ya. Ya. Jadi jangan langsung kita pengen langsung diterapkan oleh anak. Kalau anak misalnya dia tidak mau menerapkan, maka kita coba cari tahu kenapa. Berarti belum terbentuk, ya, mahabbah tadi. Cara kita tahbib, ya, menjadikan dia senang, itu berarti belum pas. Karena itu kita perlu mengevaluasinya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara mengkonkretkan atau menyampaikan tentang malaikat ke anak 6 tahun? Ya, kita nggak bisa mengkonkretkan hal-hal gaib seperti neraka, ya, juga termasuk malaikat atau jin. Ya, kita nggak bisa mengkonkretkan hal tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjelaskan dan menerangkan, dan kita boleh melakukan tamtsil, yaitu takribul faham makna, ya. Misalnya contohnya begini. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, sekarang kita ajarkan dulu kepada anak-anak kita tentang cahaya. Apa itu cahaya? Ya, kemudian macam-macam cahaya. Ya, kita ajarkan, tunjukkan ini cahaya matahari, ini cahaya lampu. Ternyata Allah menciptakan itu banyak cahaya di bumi, ya. Jadi cahaya itu banyak. Anak itu ngerti tentang makna cahaya. Baru kemudian kita terangkan, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tapi yang tahu cahayanya adalah Allah. Cahaya penciptaan malaikat berbeda dengan cahaya yang bisa kita saksikan saat ini di bumi, gitu loh. Sama seperti kita menjelaskan tentang surga. Di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Anak-anak nggak tahu apa itu makna sungai. Kita boleh ajarkan. Sebelum kita terangkan tentang ada sungai-sungai mengalir di surga, kita ajarkan mereka tentang sungai. Ayo sekarang kita belajar sungai. Apa itu sungai?
Ya, kita jelaskan ada macam-macam sungai, kita tunjukkan gambarnya, kita tunjukkan contohnya, kita tunjukkan videonya. Kalau misalnya pas lagi kegiatan outdoor kita ajak di taman yang ada sungainya agar mereka tahu, oh ini loh ternyata makna sungai. Oh, sungai itu banyak macam-macamnya. Ya, banyak jenis-jenisnya. Akhirnya mereka tahu di dalam benaknya, di dalam benak mereka, mereka ngerti, paham makna ya, makna. Makna sungai tahu. Nah, baru kemudian kita terangkan di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Tapi sungainya jauh lebih indah dan sungainya berbeda dengan sungai yang ada di dunia ini. Karena di surga itu jauh lebih indah. Tapi dia sudah ngerti tentang makna daripada sungai. Jadi yang ingin kita ajarkan adalah apa? Boleh jadi ya secara makna itu sama. Artinya kita memahami makna sesuatu. Tapi tidak artinya ya dari nama yang sama hakikatnya sama. Jadi pemahaman kita tentang suatu makna itu tidak mengharuskan kita bisa memahami hakikat. Contoh misalnya, yang simpelnya, ya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mendengar. Allah maha mendengar, sama-sama bersifat mendengar. Tapi sifat pendengaran Allah berbeda sama makhluknya. Sifat pendengaran Allah sempurna. Artinya kesamaan ya nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Ya, karena kemampuan Allah untuk bisa mendengar itu jauh lebih sempurna. Kita hanya bisa mendengarkan yang memang dekat dengan kita atau yang memang kita bisa dengar gitu loh. Ya, adapun suara yang jauh ataupun suara orang yang berbisik ya ataupun ada suara-suara yang lainnya kita nggak bisa tahu. Jadi yang kita maksud di sini, yang kita maksudkan di sini adalah takribul faham. Ya. Jadi bukan artinya kita mengkonkretkan. Ada sebagian ada sebagian pengajar itu ketika menjelaskan tentang perkara-perkara gaib itu divisualisasikan. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Contoh misalnya, ketika menjelaskan tentang neraka itu ditunjukkan diterangkan kawan-kawan, neraka itu sangat seram sekali. Ya, di dalamnya itu ada api, ditunjukkan gambar api yang berkobar. Kemudian di situ ada potongan-potongan video film-film ya, orang-orang yang disiksa. Itu nggak boleh. Atau misalnya jelaskan tentang surga. Oh, di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Artinya ketika kita menjelaskan tentang surga itu divisualisasikan. Itu tidak diperbolehkan. Berarti kita jatuh ke dalam perbuatan mentakif dan menvisualisasikan perkara gaib. Jadi di sini memang ada hal yang tricky ya. Yaitu apa? Yang menjadi sorotan di sini adalah ketika Anda menjelaskan tentang perkara gaib, kemudian Anda tunjukkan gambar, visualisasi, meskipun maksud Anda itu bukan visualisasi yang sebenarnya, maka itu bisa dianggap itu adalah kondisi apa yang kita terangkan. Misalnya kita menjelaskan surga misalnya, ada taman-taman, ada tumbuhan-tumbuhan, kita tunjukkan gambar tumbuhan. Itu dianggap nanti, oh berarti itu adalah gambaran surga. Padahal bukan. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah sebelum kita menjelaskan perkara gaib tadi, kita jelaskan dulu misalnya di surga ada taman-taman. Sebelum kita menerangkan tentang taman, kita jelaskan dulu tentang taman-taman di dunia. Misalnya kita ajarkan kepada mereka, ya kawan-kawan, sekarang kita belajar ya tentang taman. Taman itu banyak sekali ya, kita tunjukkan contohnya, gambarnya, videonya, Masya Allah banyak. Begitu banyaknya taman-taman yang ada di dunia. Dan begitu indahnya. Baru kemudian kita masuk ke surga. Ya. Nah, di surga itu, kawan-kawan, itu ada taman-taman yang jauh lebih indah. Kalau tadi teman-teman lihat ya ada taman-taman yang indah misalnya di sini dan di sini, di surga jauh lebih indah lagi. Nah, itu boleh yang seperti itu. Ya. Nah, ini memang suatu hal yang tricky ya. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan takribul faham ya lil makna. Mereka memahami makna. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu ketika turun, Al-Qur'an itu kalamullah, ucapan Allah. Kalam itu yufidul makna, membuahkan makna. Artinya apa yang Allah sampaikan itu adalah maknanya seharusnya bisa dipahami. Meskipun hakikatnya tidak kita pahami. Belum ya. Artinya akal kita tidak mampu menjangkaunya. Misalnya contoh ya yang sering kali menjadi syubhat tentang Allah itu memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Banyak orang yang berasumsi Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti Allah punya jasmani, Allah punya jasad.
berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti ini ya akidah tajsim, mujassim, menjasmanikan Allah. Padahal belum tentu. Itu yang menjasmani, yang berpendapat seperti ini adalah mereka ini. Ketika ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat zatnya Allah sebagaimana datangnya Allah terangkan, Allah punya wajah, ya kita menetapkan sebagaimana yang Allah menetapkan untuk dirinya. Wajah Allah berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana Allah maha kuat, ada manusia yang kuat, tapi hakikat daripada ya maha kuatnya Allah berbeda dengan kuatnya manusia. Ya. Juga misalnya ya Allah maha melihat. Manusia juga melihat, tapi maha melihatnya Allah berbeda dengan maha melihatnya manusia. Demikian pula apabila disifatkan Allah punya tangan, ya Allah punya wajah, ya maka kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan tanpa kita melakukan tasbih, menyamakan dengan makhluk, tanpa kita takyif, kita gambarkan atau kita deskripsikan atau kita visualisasikan, tanpa kita ta'til, tanpa kita menolak, ya, dan juga kita tidak takwil, tidak kita palingkan maknanya. Nah, baik ya. Bagaimana cara untuk menvisualisasi tentang sirah Nabi? Cara untuk menvisualisasikan sirah Nabi adalah tidak boleh kita menunjukkan adanya wujud manusia, meskipun itu dalam bentuk ya faceless. Ini menunjukkan Rasulullah, tidak diperbolehkan. Kita boleh menvisualisasikan misalnya gurun pasir, lalu kemudian kita visualisasikan orang-orang selain Rasulullah dan sahabat ya. Adapun Rasulullah dan sahabat, maka yang boleh adalah kita hanya menuliskan namanya saja ya. Misalnya nama Muhammad ya, nama sahabat juga ya, itu yang saya pahami seperti itu. Jadi tidak boleh kita menvisualisasikan sosoknya. Ya. Juga para nabi dan para rasul juga tidak boleh kita visualisasikan ya. Karena banyak buku-buku cerita itu ada yang menvisualisasikan para nabi dan rasul meskipun wajahnya dihilangkan, tidak diperbolehkan. Ya, nah. Baik, ya ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita di sore hari ini ya, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.